Po, bagaimana ini, Po? Saat ini cuacanya tidak mendukung untuk berperang, Po. Bagaimana ini? Kita harus tetap mempertahankan, Bang. Baiklah, Po. Kita harus mempertahankan benteng ini supaya Devorta tidak ke sini dan mengambil telur Popo. Yuk, Po. Bentar, Bang. Apa, Po? Tugas sekolah belum dikerjain. Iya, lupa. Pekerjaan tugas sekolahku belum selesai. Nah, kan. Hei, Devorta. Sepertinya kita harus mengundur yang namanya sebuah peperangan ini. Saya harus menyelesaikan tugas sekolah saya dulu. Oke, baik, Po. Jom, kita selesaikan tugas sekolah. Ini saya buat untuk proyek generator, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa dibilang ini adalah tugas sekolah saya. Ini dia. Ini adalah sebuah bahan utama untuk membuat sebuah generator. Untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, disarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan untuk bagian sini, ini saya akan bongkar-bongkar dulu. Untuk bagian-bagiannya nanti saya akan tunjukkan yang mana akan saya manfaatkan, juga akan saya simpan. Nah, oke teman-teman. Tanpa pikir panjang, mari kita tonton video ini. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ada sebuah mekanik dari DVD atau VCD. Teman-teman bisa lihat di bagian tengah ya teman-teman. Ada MPEG, terus ada mekaniknya. Sininya ada adaptor ya teman-teman. Nah oke teman-teman, bagian ini adalah bagian paling terpenting. Yang akan kita butuhkan adalah bagian dinamo ini. Untuk dinamonya ini karena tidak ada gearnya bagian sini, ini bakal saya copot ya teman-teman. Nah yang kita butuhkan adalah bagian sini nih. Gearnya ini banyak ya teman-teman. Jadi bisa dibilang walaupun bagian sini berputarnya lamban, tapi dinamonya ini berputarnya kencang. Nah bagian sinilah yang saya akan gunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini sudah saya bongkar-bongkar dan inilah bagian utama dari generator ya teman-teman. Kabel yang kita manfaatkan adalah hitam dan warna merah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian yang kita butuhkan selanjutnya adalah bagian yang namanya menentukan kutub positif juga negatifnya. Nah ini dia nih. Kalau kita muterin si gearnya ini ke arah sini, misalnya daerah sini adalah positif dan ini adalah negatif. Tapi pada saat kita muterinnya ke arah sebaliknya, maka yang tadinya ini tuh positif, maka akan menjadi negatif. Jadi berbeda-beda arah. Nah, supaya ini nanti untuk mengarah ke lampu itu supaya tidak terbalik, ini kita butuh yang namanya sebuah komponen elektronika. Ini ada yang namanya 4 buah dioda. Disarankan pakai dioda yang kodenya IN 4007. Dan di sini ada yang namanya sebuah kapasitor dengan ukuran yaitu 400 volt 4,7 UF teman-teman. Ya ini disarankan ya untuk voltasenya kalau bisa di atas 10 volt karena ini dinamonya dapat menghasilkan bisa dibilang 5 volt ke atas sedikit ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk pembuatannya juga rangkaiannya akan saya bagikan nanti, dan ini yang penting saya bakal rangkai dulu. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini bagian yang namanya sebuah modul atau komponen utamanya. Ya ini sudah jadi teman-teman. Ya cuman membutuhkan 6 komponen elektronika saja. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya sebuah skemanya. Untuk teman-teman yang pengen tahu skemanya tuh kayak gini, bisa teman-teman di SS dulu atau screenshot. Nah seperti ini, bisa dibilang ini adalah dioda. Bagian sini adalah positif dan ini adalah negatif. Ini adalah lambang kapasitor ya. Saya buat seperti ini untuk lebih memudahkan. Ini bagian positifnya. Untuk bagian sini dipertemukan negatif dengan negatif. Juga negatifnya bagian dioda. Juga ada yang namanya sebuah lampu LED warna putih ya. Ada positif, negatif, dan bagian sini adalah saklar. Ini kabel jumper, jadi ini nggak nyambung ya teman-teman, dari sini ngelewatin ke sini. Kapasitor positif, juga positifnya output teman-teman. Untuk outputnya sendiri ini nanti bakal saya pasangkan dengan yang namanya sebuah jack DC. Dan setelah itu bagian sini ada generator, nggak saya kasih positif negatif karena bagian sininya nanti akan tertentu ya, ada positif ada negatif. Jadi ini putarannya mau ke sini atau muter kayak gini, sama aja nanti positif ada negatif juga ya teman-teman. Ini ada lambang elko-nya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel YouTube-nya Devara TV. Dan oke teman-teman, untuk selanjutnya bisa teman-teman tonton sampai selesai ya untuk perakitan si generator sederhana ini.
Widih, mantap. Oke, ini adalah sentuhan akhir dari karya Devara TV. Yap, sempurna. Oke teman-teman, tadi sangka yang namanya generator yang saya buat ternyata sudah jadi juga. Oke teman-teman, pokoknya lagi makan. Jadi di sini saya akan menjelaskannya sendiri. Di sini generatornya terlihat lebih ramping, juga lebih kecil. Ukurannya segini ya, lumayan kecil lah ya. Ini bisa membangkitkan listrik sebesar 3 volt. Ini nih, ada lampunya di sini. Sebenarnya ini tuh kalau teman-teman pengen nambahin lampu lagi, sebenarnya bisa ya menggunakan konektor ini nih. Ini konektor fungsinya tidak hanya untuk dicolokkan ke sebuah inverter, tapi ini konektor juga bisa dicolokin ke sebuah lampu yang banyak gitu ya. Jadi tidak memerlukan yang namanya sebuah energi lagi dari baterai. Tapi ini tuh hanya cukup memutar-mutar menggunakan tenaga teman-teman. Di sini ada yang namanya sebuah tuas untuk memutar yang namanya sebuah poros pada generator. Ya, ini caranya putarnya ke arah mana saja ya. Mau arahnya ke sini, lampu akan tetap menyala. Lihat ini. Nah, kita putar ke belakang, tetap menyala. Itu dikarenakan apa? Di bagian dalam ada yang namanya sebuah komponen elektronika yang tersusun dari dioda juga kapasitor. Ya, kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan sedikit banget energi yang ada di dalamnya. Sebenarnya itu untuk apa itu mengarahkan atau bisa dibilang supaya lampunya nggak terlalu kedip-kedip. Karena bisa dibilang walaupun ini lampunya sudah dimatikan, kita putar-putar dan setelah itu tidak kita putar-putar lagi, ini pada saat kita nyalain lampu sedikit kedip, itu dikarenakan adanya energi pada sebuah kapasitornya. Oke teman-teman, di bagian bawah ada yang namanya sebuah dudukan ya. Ini dudukannya untuk mengarahkan saja bahwa bagian bawah ada di bagian sini. Dan di sini ada tulisan Devara TV-nya ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya jika teman-teman suka. Dan untuk bagian sini, ini kan kayak kabelnya ini terlalu mengganggu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa arahkan kabelnya ini ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini, jadi lebih ramping lagi teman-teman. Dan untuk bagian saklar ini fungsinya untuk menyalakan lampu saja, lampu bagian sini. Untuk menyalakan sini nggak perlu pakai saklar atau apapun itu, karena saklar ini fungsinya untuk menyalakan lampu bagian sini saja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel YouTube-nya saya Devara TV, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya jika teman-teman suka. Dan sepertinya tugas sekolah saya sudah selesai ya. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan semoga generator yang pengen teman-teman bikin juga bisa jadi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.